Saya awali dari quotes yang terkenal sekali, bahwa we are not human being having a spiritual experience, we are spiritual being having a human experience. Ini kalimat terkenal sekali kalau teman-teman belajar tentang spiritualitas. Yang maksudnya adalah kita itu sebenarnya bukan makhluk yang manusiawi yang kemudian punya pengalaman spiritual, tapi hakikatnya kita itu makhluk spiritual yang punya pengalaman kemanusiaan. Apalagi orang beragama, kita yang muslim kan mengakui bahwa kita ini anak cucunya, baninya Adam. Yang Adam itu dulu hidupnya di surga. Hakikatnya dia makhluk yang sangat disayang oleh Allah. Hakikatnya kita itu spiritual, cuma mendapat casing manusia. Nah, ini quotes ini menarik. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi nanti ada uraiannya untuk membuktikan mengapa sih kok kita itu sebenarnya hakikatnya makhluk spiritual. Jadi yang kelihatan ini dari luar ini hanya casingnya. Jadi kalau casing itu kan kadang tidak menggambarkan isinya. Kayak hari ini teman-teman misalnya HP-nya merek apa Xiaomi, tapi nanti casingnya iPhone. Nah, kan banyak saya kemarin lihat ada casing yang unik gitu ya. Jadi dari luar itu kelihatan kayak iPhone. Kalau nelpon diperlihatkan ini iPhone. Tapi begitu dibuka casingnya, oh ternyata bukan iPhone, ternyata Xiaomi. Nah, yang penting kan berarti intinya itu yang operatif, yang bermain itu kan yang dalamnya, bukan casingnya. Maka di dunia spiritualitas termasuk mistisisme sangat ditekankan kita tolong jangan berhenti di casing. Jangan berhenti di fisik. Ya, casing penting, tapi yang lebih penting yang intinya itu bukan di casingnya. Nah, maka manusia juga dijelaskan kita itu makhluk spiritual hakikatnya. Hanya saja punya pengalaman kemanusiaan. Nanti pengalaman kemanusiaan ini akan kita tinggalkan. Kita akan kembali ke hidup yang sejati, hidup yang spiritual. Baik, lanjut ya. Ini loh buktinya bahwa kita itu makhluk spiritual. Kita itu adalah satu-satunya makhluk yang diberi fitrah makna. Jadi kita itu makhluk yang selalu bertanya tentang siapa kita. Mengapa aku ada? Misalnya ada lagi yang tanya, kenapa aku menderita? Apa makna hidupku? Apa nanti yang terjadi setelah aku mati? Ini khas manusia. Makhluk yang lain tidak pernah menggelisahi ini. Jadi tidak ada kok selain manusia bertanya, mengapa kok aku menderita? Kenapa aku kok jadi sapi dulu? Akhirnya kemarin Idul Adha disembelih orang banyak misalnya. Dia tidak pernah tanya kok hidupku ngenes tenan ya, menderita sekali. Tidak pernah tanya tentang itu. Yang bertanya tentang itu, membahas itu hanya manusia. Jadi ada kesadaran lebih dalam tentang hidupnya. Karena memang yang hakiki dari hidupnya itu ada di dalam, tidak di luar. Kita kan tanya, siapa sih aku ini? Padahal kalau ngaco kan sudah kelihatan, loh ini aku. Tapi kan masih tanya saja, berarti kan ada makna lebih dalam. Kita belum puas hanya melihat identitas eksternal kita, hanya melihat wujud fisik kita. Kalau sebenarnya kan jawaban gampang kalau hanya dari luar kan siapa aku, tinggal nyari lemari yang ada kacanya terus oh itu aku kan, tapi kita tidak puas, bukan itu aku. Pasti ada sisi dalamnya. Termasuk kita juga tanya, kenapa sih aku dilahirkan? Kok aku jadi orang Indonesia? Itu pun jadi anak desa. Kok ndak anaknya konglomerat apa anaknya kok jadi
Kenapa kok aku? Ini makna namanya. Jadi manusia itu makhluk yang selalu bertanya tentang makna. Jadi makna itu kan sesuatu yang tidak bisa dipahami hanya dari kelihatannya. Jadi makna itu kan selalu ada di balik realita. Misalnya minuman ini. Kenapa sih kok Pak Faiz diberi minuman 2, kalau teman-teman kok cuma 1 misalnya. Loh, ini kan tidak sekedar adanya 2 minuman ini, tapi di balik ini ada makna. Mungkin penghormatan, mungkin penghargaan, mungkin basa-basi, mungkin macam-macam. Iya kan macam-macam, kan kita tidak tahu maknanya apa gelas yang 2 itu. Berarti apa? Dia tidak bisa hanya dilihat dari 2 gelasnya. Di balik 2 gelas ini ternyata ada makna. Nah manusia juga begitu, tidak bisa dia dilihat hanya dari kelihatannya. Maka kalian yang hanya sering tertipu oleh casing, sering tertipu oleh kalimat, sering tertipu oleh pernyataan, lupa bahwa di balik casing, di balik kalimat, di balik pernyataan itu ada makna, ya hidup kita nanti jadinya dangkal. Dan itu sering jadi penyakit di era digital ini. Hidup yang tidak dalam. Kita melupakan sisi spiritual kita. Nah, jadi diawali dari sini ya, bahwa ternyata sisi spiritual hidup ini penting. Dan kita ini makhluk spiritual, ternyata juga kita punya namanya kecerdasan spiritual. Nah, kalau dimudahkan gambarnya bisa seperti itu. Belakangan kan banyak pelatihan-pelatihan emosional spiritual quotient, ISQ. Sebenarnya banyak orang mengkritik yang I-nya, IQ, yang intelektual, tapi sebenarnya itu juga penting. Tiga-tiganya penting. Intelektual ya penting, emosional ya penting, spiritual ya penting. Tapi jangan berhenti di intelek saja. Seperti kajian kita minggu lalu, kalau berhenti di intelek saja ya kita sering rusak hidup kita karena tidak mampu menata emosi. Malam hari ini akan kita sadari betapa juga intelektual dan emosi saja juga belum cukup. Kita masih perlu kedalaman spiritual melalui kecerdasan spiritual. Kalau intelektual itu what I think, kalau emosional itu what I feel, kalau spiritual itu what I am. Jadi spiritual itu jauh lebih utuh. Nanti kita pelajari pelan-pelan kecerdasan spiritual ini. Kalau intelektual otak kiri, emosional otak kanan, yang spiritual ini yang melandasi semuanya. Meskipun kalau teman-teman nanti baca buku Spiritual Quotient, itu nanti ada bagian tertentu yang menjelaskan adanya nama God spot. Jadi God spot bagian kecil dari otak yang ini bisa menampung, meraih wawasan-wawasan spiritual. Tapi kita skip ya yang bagian itu, karena saya khawatirnya kalian tambah ngantuk malam hari ini kalau menjelaskan neuroscience. Kita yang lebih fungsional operatif saja, yang lebih mudah dipahami. Nah, biasanya orang menjelaskan pentingnya 3 itu pakai tabel itu. Jadi orang itu ada kalanya pinter, IQ-nya tinggi. Tapi kalau tanpa kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual, dia akan menjelma jadi orang yang kaku, keras, tidak manusiawi. Nah, sehingga banyak orang yang ilmunya justru melahirkan bencana, melahirkan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kan banyak tokoh-tokoh yang dikenal sebagai penghancur, destruktif. Itu kan tokoh-tokoh pinter semua mereka itu. Kenapa kok bisa? Pinter itu kan berarti
ilmunya banyak, wawasannya luas, tapi kok efek dari hidupnya adalah kehancuran, kemungkinan karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, juga tidak mampu meraih spiritualitas. Nah, nanti ada juga orang yang IQ-nya tinggi, emosinya juga terkendali. Tapi ketika SQ-nya kurang, ya dia bisa jadi orang egois. Egois itu ya nyari nyamannya sendiri, nyari enaknya sendiri. Bisa juga dia jadi orang apatis, orang yang cuek, tidak peduli dengan yang lain, yang penting aku enak, aku nyaman. Bisa jadi orang agnostik, peduli amat. Tidak mungkin aku bisa membahagiakan semua orang, ya aku nyari enak sendiri. Para diktator, para koruptor. Diktator itu kan, dia koruptor itu kan juga pinter sekali. Dia ngambil uangnya, pinter sekali ngambil enaknya. Tapi dia spiritualitasnya rendah. Bukan agama ya, spiritualitas tidak sama dan sebangun dengan agama. Ada orang yang beragama tapi spiritualitasnya rendah. Ada ateis tertentu tapi spiritualitasnya tinggi. Itu nanti tema yang lain. Tapi intelek saja dan emosi tanpa spiritualitas ya belum utuh. Jadi jatuhnya bisa egois, bisa agnostik, bisa orang yang apatis, atau tidak punya tujuan. Mungkin teman-teman sering merasakan, loh Pak, saya itu kaya. Apa-apa juga beres, hubungan sosial juga baik, tapi kok rasanya hidupku hampa ya. Nah, itu kemungkinan kekurangan variabel spiritual ini. Ya kalau kalian susah, sulit, miskin itu kan mending ya. Kan ada orang itu kaya, jabatannya tinggi, anak-anaknya sukses semua, tapi merasa hidupnya hampa. Kemungkinan unsur spiritualitasnya kurang. Saya bilang tadi ini nanti hubungannya dengan makna. Biasanya orang yang spiritualitasnya kurang itu tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa. Jadi kalau sudah kaya terus mengapa? Kalau sudah sukses terus mengapa? Itu jawabnya susah. Nah, ini kemungkinan spiritualitasnya masih rendah. Ada yang sebaliknya. IQ-nya tidak diurusi, emosinya juga diabaikan, spiritualitasnya sangat tinggi. Nah, ini biasanya kelompok-kelompok asketik, orang yang menjauh dari kehidupan ramai. Tidak terlalu butuh rasionalitas, emosi, hubungan dengan yang lain, tapi spiritualitasnya tinggi. Ini orang-orang asketik. Menjauh ya, mereka tidak dapat banyak masalah karena memang tidak terlibat langsung dalam hidup sehari-hari. Maka penting dalam hidup ini tiga-tiganya utuh. IQ-nya ya jalan, emosinya terkontrol, spiritualnya terpenuhi. Ini kalau dalam konsepnya Muhammad Iqbal namanya insan kamil. Manusia yang utuh, semua potensinya optimal. Nah, ini namanya insan kamil. Yo pinter, yo berakhlak, yo religius spiritual. Nah, ini berarti utuh hidupnya. Nah, ini mungkin ideal ya, kita menuju ke situ semua. Jadi yo kalau di usia-usia muda ini kan kita masih belajar. Mungkin yo situasinya masih situasi yo belum terlalu pinter, masih emosian, spiritualitasnya belum tinggi. Tapi kan ini kita dalam proses. Nah, jadi inilah mengapa saya masukkan spiritual. Kalau yang IQ kok tidak dimasukkan, Pak? Ya IQ sudah kita pelajari selama ini di berpikir kritis, berpikir kreatif, dan lain sebagainya. Baik, kita mulai ya materinya. Sekarang kita mulai definisinya dulu.
Apa itu spiritual quotient? Kecerdasan spiritual. Nah, ini saya kutip langsung dari buku ya. Kalau istilahnya sendiri atau bukunya boleh teman-teman baca, banyak yang sudah diterjemah. Itu saya tulis di situ, ya yang terkenal biasanya yang terakhir itu. Tulisannya Dana Zohar dan Ian Marcel. Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence. Itu terbit tahun 2000. Dan beberapa buku yang lain yang saya tulis di situ. Tidak saya baca karena saya tidak yakin teman-teman akan mencari. Yang tertarik akan melihat dan mencatat, yang tidak ya biasanya dicuekin. Makanya tidak saya baca itu penulisnya siapa, bukunya apa. Langsung saya masuk ke definisinya ya. Kalau ini dari buku Spiritual Intelligence. Apa sih kecerdasan spiritual itu? Kecerdasan spiritual itu kecerdasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah makna dan nilai. Jadi manusia itu melakukan apapun itu kan biasanya dia digerakkan oleh dua hal ini, makna dan nilai. Orang tidak akan mau capek-capek menjalani atau meraih atau mengupayakan sesuatu kalau bagi dia tidak bermakna atau tidak bernilai. Entah makna dalam bentuk apa atau nilai apa. Teman-teman mau hadir di ngaji kali ini itu kan menganggap ngaji ini bernilai dan bermakna. Mungkin bermakna secara nambah kepinteran, mungkin punya nilai kebersamaan, persaudaraan, ada banyak makna. Yang mungkin macam-macam di antara yang hadir ini menegakkan nilai yang beda-beda. Jadi mungkin ada yang menegakkan nilai kebersamaan, persaudaraan, mungkin ini bareng-bareng. Ada yang menegakkan nilai mencari ilmu, nilai keilmuan. Mungkin ada yang menegakkan banyak nilai-nilai yang lain. Mungkin setiap kepala bisa punya nilai yang berbeda-beda, makna yang beda-beda. Nah, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang bermakna dan bernilai ini menunjukkan kita cerdas secara spiritual. Kecerdasan yang dengannya kita dapat menempatkan tindakan dan hidup kita dalam konteks yang lebih luas, lebih kaya, dan memberi makna. Kecerdasan yang dengannya kita dapat menilai bahwa satu tindakan atau satu jalan hidup lebih bermakna daripada yang lain. Jadi kecerdasan spiritual itu ya kemampuan makna tadi. Antara nongkrong di angkringan dengan ngaji misalnya, teman-teman memutuskan lebih berarti ngaji, Pak. Terus datanglah ke sini. Nah, ini bagian dari kecerdasan spiritual. Mungkin ada yang bilang, enggak Pak, lebih berarti, lebih esensial kalau saya nongkrong di angkringan. Karena di sana mungkin lebih otentik ilmunya misalnya. Ngobrolnya lebih spontan. Tidak pakai buku-buku tapi apa adanya misalnya. Ini makna-makna nilai-nilai yang kita tegakkan. Ini bagian juga dari kecerdasan spiritual. Kalau kemarin di emosional kita ngontrol emosi, kita dilarang marah dan lain sebagainya. Itu kalau di spiritual ini ditanyakan. Untuk apa sih kok menahan marah itu? Kalau kita bisa menjawab berarti kita setelah melakukan hal yang bermakna. Berarti kita cerdas secara spiritual. Karena banyak di antara kita jadi orang baik tapi tidak tahu mengapa kok aku jadi orang baik. Kenapa sih kok aku harus sabar? Kenapa sih kok? Itu kita jarang merenung sampai sedalam ini. Padahal itu yang disebut bagian dari kecerdasan spiritual. Jadi tidak sekedar hidup rutin menjalani seperti yang kita lakukan selama ini. Tapi kita tahu makna hidup kita. Jadi
Kita punya visi, punya nilai, dan punya makna. Nah, itu bagian dari kecerdasan spiritual. Semakin tinggi, semakin cerdas seseorang secara spiritual, semakin canggih makna yang dia produksi. Semakin relevan nilai dan makna yang dia kaitkan dalam hidupnya. Nah, inilah orang yang disebut cerdas secara spiritual. Maka kecerdasan spiritual itu diperlukan ketika kita mulai membuka diri terhadap perjalanan batin kita untuk mencari pemahaman yang lebih besar tentang hidup ini, menemukan tujuan yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih luas, dan pada akhirnya jadi orang yang lebih bijaksana. Ini kalimatnya dibaca saja indah, meskipun kalau dijalankan ya perlu latihan terus-menerus. Baik, jadi paling tidak sudah dapat gambaran itu. Ya kalau orang beragama biasanya maknanya selalu dikaitkan dengan yang maha tinggi, yang meliputi dengan hal-hal ketuhanan. Karena memang spiritualitas itu dekat sekali dengan ranah agama, ranah ketuhanan. Meskipun tidak sama persis seperti saya jelaskan tadi. Nah, dunia spiritual itu isinya itu. Berarti nanti orang memaknai sesuatu itu dikaitkan dengan itu. Jadi ada ultimate reality, ada dunia personal, ada dunia sosial. Nah, spiritualitas dalam aspek dunia yang ultimate itu artinya puncak, realitas puncak. Itu biasanya tema-temanya sehubungan dengan ketuhanan, keagamaan, dan tentang kerohanian, jiwa atau roh. Jadi dunia spiritual itu isinya apa saja ya? Ada dalam aspek realitas tinggi di balik realitas yang kita lihat sehari-hari, ada juga dalam aspek personal diri kita, ada juga dalam aspek sosial. Maka seseorang dianggap punya spiritualitas yang tinggi kalau tiga aspek ini semuanya terpenuhi. Yang pertama ya kesadaran akan realitas puncak. Berarti seorang yang spiritual itu menerima adanya yang lebih tinggi dari realitas yang kita alami sehari-hari. Yang pertama jelas Tuhan. Jadi di situ disebut ketuhanan, keberagamaan, dan kerohanian. Kalau ini mudah dipahami karena biasanya spiritualitas itu kan dikaitkan dengan agama. Nah, yang kedua diri kita sendiri secara person. Orang itu personalnya disebut seorang yang bernilai spiritual itu yang pertama kalau dia punya kesadaran diri. Kemudian hidupnya punya nilai dan makna. Ada keimanan dan komitmen, kepercayaan pada nilai-nilai dan komitmen. Kemudian manusia yang berkarakter, kemudian orang yang mampu mengelola senang dan susah dalam hidupnya, kebahagiaan dan kegelisahan dalam hidupnya. Ini namanya seorang yang spiritual. Atau dimensi sosial, hidup bersama. Hidup bersama yang spiritual itu yang seperti apa? Ya yang didasari oleh persaudaraan, jenisnya kesetaraan, saling terhubung, empatik, dan kasih sayang atau cinta. Nah, jadi realitas spiritual itu bisa jenisnya sosial, bisa jenisnya personal, bisa ultimate reality. Biasanya kita seringnya menganggap yang spiritual itu ya yang ultimate reality saja. Padahal ya personal kita itu punya tanda spiritualitas
5 tadi punya kesadaran diri, punya nilai, punya komitmen, punya karakter, mampu mengelola diri. Nah, ini seorang yang spiritual. Kalau hidup sosial antar manusia itu corak spiritual kalau dia dilandasi persaudaraan, kesetaraan, keterhubungan, empatik, dan cinta. Nah, ini nanti akan jadi karakter bahwa orang yang cerdas secara spiritual itu mampu menghidupkan 3 dunia ini. Jadi dia beres dengan dirinya, beres dengan sesamanya, dan beres dengan Tuhannya. Inilah orang yang cerdas secara spiritual. Ini saya bawa quotes yang menarik dari Neil deGrasse Tyson. Kata dia, "We are all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically." Kita semua ini sebenarnya saling terhubung. Dengan sesama kita ini terhubung secara biologis. Sama-sama manusia. Jadi ya terhubung secara biologis bukan kok terus hubungan biologis. Tapi kita itu sama podo menungsane lah ngono. Nanti kamu artikan berarti kita berhubung biologis enggak. Maksudnya kita sama-sama jenisnya manusia. To the earth terhadap bumi, dunia tempat kita hidup itu kita terhubung secara kimia. Kita dengan makhluk apapun di bumi ini ya nyambung secara kimia, bahannya sama. Nah, sementara dengan alam semesta kita terhubung secara atom. Atomnya sama, meskipun mungkin komposisi bahannya beda. Tapi dari sisi atomnya kita sama. Jadi kita ini sebenarnya sepenuhnya saling terhubung. Hanya saja pemikiran kita yang tidak utuh, yang sering mengotak-ngotak, memisah-misah seolah-olah aku dan kamu beda, aku dan lingkungan beda, aku dan alam semesta ini beda. Ini seperti di emosional kemarin, bahwa manusia itu yang mampu mengontrol dirinya itu mampu melihat kesamaan dan keterhubungan. Tidak hanya melihat perbedaan. Nah, kita semua saling terhubung. Jangan dikira kalau saya jahat, itu efek buruknya hanya padaku saja. Mungkin padamu, mungkin pada orang lain juga dapat begitu. Kenapa? Karena kita saling terhubung. Bahkan sekedar berpikiran buruk mungkin juga berpengaruh pada kalian. Wong belum saya ucapkan, bahkan belum saya lakukan. Tapi kalau pikiran saya jahat, bisa saja berpengaruh padamu. Wong kita itu tersambung secara biologis. Bisa saja berpengaruh pada lingkungan sekeliling kita. Kayak kemarin di etika lingkungan. Bahkan di perputaran universe, alam semesta. Karena kita ini semuanya nyambung.